Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah ma'asyiral muslimin ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah dengan taufiknya kita dipertemukan kembali di Masjid Al-Barakah, masjid yang mubarak, di malam hari ini dalam rangka mengadakan majelis ilmu yang mulia, mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan kita mengkaji kitab yang sangat bermanfaat, kitab Kun Salafiyan Alal Jaddah, jadilah kamu seorang salafi sejati, tulisan dari guru kita Syekh Abdul Salam bin Salim As-Suhaimi hafizahullahu taala. Kitab yang alhamdulillah telah kita baca lembaran-lembarannya dan telah kita kaji sampai di bagian akhir pembahasan yang menjelaskan kepada kita tentang bagaimana seharusnya seorang menjadi pengikut manhaj salaf yang sesungguhnya. Bahwasanya metode atau manhaj salaf dalam beragama, dalam memahami dan mengamalkan Islam, ini adalah manhaj yang mutakamil, yang sempurna, yang lengkap. Kebaikan mereka mencakup semua permasalahan agama. Bukan cuma dalam masalah pengajaran akhlak saja, bukan cuma pengajaran masalah akidah saja, tapi dalam semua, termasuk dalam berdakwah, menyikapi kesalahan, beramar ma'ruf nahi mungkar, kemudian dalam hal menyikapi misalnya kesalahan pemerintah, menasihati mereka. Dengan sebab inilah kita ketahui bersama Ahlu Sunnah wal Jamaah atau manhaj salaf ini dipuji kebaikannya itu menyeluruh. Di dalam hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang masyhur, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, yakni para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, kemudian orang-orang yang mengikuti mereka, yang datang setelah mereka, kemudian orang-orang yang mengikuti atau orang-orang yang datang setelah mereka. Ini al-khairiyah al-mutlaqah, kebaikan yang bersifat mutlak, tidak dibatasi dalam bidang agama tertentu. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyebutkan sebaik-baik manusia atau sebaik-baik umatku adalah generasiku, tidak dibatasi kebaikan tersebut hanya satu bidang saja. Misalnya
sebaik-baik umatku atau sebaik-baik manusia dalam masalah akhlak. Sebaik-baik manusia dalam masalah dakwah, dalam masalah akidah, dalam masalah beramar ma'ruf nahi mungkar. Tidak. Tanpa disebutkan. Untuk menunjukkan bahwa ini menyeluruh mencakup semua permasalahan agama. Sehingga di sini ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fiddin rahimakumullah, waktu kita membahas kitab ini, kenapa banyak masalah-masalah yang berhubungan dengan mengkritik ahlul bid'ah, tidak perlu kita sebutkan kebaikan mereka, karena tujuan kita bukan mengiklankan atau mempromosikan, justru mentahdzir umat darinya. Kenapa ini banyak dibahas? Karena memang permasalahan ini banyak yang berusaha dikaburkan oleh sebagian orang. Sewaktu kita membicarakan tentang golongan-golongan yang menyimpang atau orang-orang yang membawa pemahaman yang menyimpang dari manhaj salaf, ada sebagian yang mengkritik dengan mengatakan, kita harus sebutkan juga kebaikan-kebaikannya. Ya, tidak ragu lagi, setiap orang muslim pasti punya kebaikan. Ya, ini adalah sesuatu yang kita maklumi. Tetapi sewaktu kita ingin memperingatkan dari satu kesalahan, ternyata tidak perlu kita menyebutkan kebaikan. Dan ini adalah metode Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam berdakwah. Ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, kita diperintahkan untuk berpegang teguh dengan manhaj salaf. Ya, di dalam Al-Quran disebut orang-orang yang mengikuti para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain agar mereka mendapatkan keridhaan Allah. Kita tahu, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang yang pertama dan terdahulu masuk Islam dari kalangan sahabat muhajirin dan ansar, kemudian orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Yakni tidak hanya mengikuti dari satu sisi meninggalkan sisi yang lain. Seperti yang kemarin kita pernah terangkan dalam pembahasan dalam kitab ini, ada sebagian orang-orang yang ingin menggabungkan manhaj salaf ini dengan metode-metode dakwah yang lain. Tentu dengan anggapan yang sangat buruk dan keliru, seolah-olah menuduh manhaj salaf ini tidak sempurna dalam urusan dakwah misalnya. Sehingga mereka mengatakan, kita ambil salaf akidahnya saja. Akidahnya aslam. Ya, metode salaf ini lebih selamat dalam urusan akidahnya. Tapi dalam urusan-urusan lain kita ambil metode dakwah yang mereka anggap lebih bisa menyatukan. Akhirnya muncul perkataan-perkataan seperti tadi. Ingin mengganti metode dakwah, tidak lagi seperti cara para ulama salaf yang ketika menjelaskan masalah akidah, mereka menjelaskan akidah yang benar, dalilnya seperti ini, kemudian membantah akidah yang menyimpang. Ini muncul pemikiran seperti itu. Padahal kita tahu, alhamdulillah, dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, bisa dikatakan hampir semua dari kita mengenal manhaj salaf dengan metode yang mana? Tentu dengan metode para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menjelaskan kebenaran dengan jelas, kemudian membantah kebatilan dengan bantahan yang jelas, yang dengan sebab ini kita mengetahui bahwasanya inilah jalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Inilah metode yang menyimpang yang harus kita tinggalkan. Sampai saat ini alhamdulillah dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa mengenal Islam, mengenal sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kita bisa belajar agama sesuai dengan manhaj para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, yang semoga Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita istiqamah di atas metode pemahaman yang benar ini sampai di akhir hayat kita. Oleh karena itulah, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, permasalahan yang berhubungan dengan dakwah ini memang kita harus selalu kembalikan kepada para ulama besar kita. Tidak boleh kita mengikuti pemahaman-pemahaman yang baru yang belakangan. Ini yang akan melemahkan sikap berpegang teguh kita dengan
sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalil-dalil yang menyebutkan tentang wajibnya berpegang teguh dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat sudah kita ketahui. Maka ini kita pegang dengan sungguh-sungguh. Ya, addu alaiha bin nawajid, gigit erat-erat dengan gigi gerahammu, sampai pun orang-orang meninggalkanmu. Fa'tazil tilkal firqa kullaha walau anta adda bi asli syajaratin hatta yudrikakal mautu wa anta ala dhalik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Tinggalkan semua kelompok-kelompok yang menyimpang yang ada, meskipun untuk itu kamu harus menggigit akar pohon sendirian sampai kematian datang menjemputmu dan kamu tetap istiqomah dalam keadaan seperti itu. Maka inilah yang namanya bersabar di atas sunnah. Setelah kita mengetahui inilah metode dakwah para ulama salaf dalam menyampaikan kebenaran, maka kita harus mengikutinya. Kalau kita ingin dikatakan sebagai orang-orang yang mengikuti mereka bi ihsan dengan kebaikan. Barakallahu fikum. Ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, kaum muslimin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita akan lanjutkan kembali pembahasan dari kitab ini yang disampaikan oleh Syekh Abdul Salam As-Suhaimi hafizahullah ta'ala tentang beberapa dhawabit, beberapa kaidah yang berhubungan dengan kebolehan mengkritik dan menjelaskan kesalahan orang-orang yang menyimpang dari manhaj salaf. Ya, masih kita di pembahasan yang kedua dari beberapa kaidah di sini, yaitu man yajuzu nakduhum wa tajrihuhum wa tahdhirun nasi min dararihim. Orang-orang yang diperbolehkan untuk kita kritik atau dicelah. Ya, dan kita peringatkan manusia untuk menjauhi mereka karena bahayanya pemahaman mereka. Mungkin kadang kita tidak perlu sebutkan orang, nama, tapi yang jelas kesalahan ini perlu diperingatkan agar umat menjauhinya. Kemarin yang pertama sudah kita sebutkan ya tentang ahlul bid'ah yang wajib untuk kita memperingatkan umat ini agar menjauhi mereka beserta pemahaman mereka yang menyimpang. Yang kedua, thaniyan, ar-ruwatu wasyuhudu idza kanu majruhina jaza jarhuhum bi ijma'il muslimina bal huwa wajibun. Rawi-rawi hadis dan orang-orang yang dijadikan sebagai saksi. Dalam pengadilan Islam dibutuhkan saksi. Maka ada orang-orang yang persaksiannya tertolak. Ya. Jadi rawi-rawi hadis dan para saksi ini, jika mereka adalah orang-orang yang memang majruh, tidak bisa diterima riwayatnya, tidak bisa diterima persaksiannya, ada kelemahan. Entah mereka dikenal pernah berdusta atau dalam hubungannya dengan rawi hadis misalnya, yang berhubungan dengan kecermatan hafalannya, dia sering lalai, sering lupa dengan riwayatnya. Tentu ini dibuktikan oleh para ulama, ahli hadis, ahli jarh wa ta'dil. Ya. Maka boleh untuk kita mengkritik mereka dan ini berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Ini termasuk yang dikecualikan dari ghibah karena kemaslahatannya sangat besar. Yaitu apa? Penjagaan terhadap agama. Penjagaan terhadap hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya tidak ada ulama yang menyebutkan kritikan terhadap rawi-rawi tersebut, akhirnya akan tercampur riwayat-riwayat yang sahih dan riwayat-riwayat yang lemah. Orang tidak akan bisa membedakannya. Dan dengan sebab ini kemurnian Islam tidak akan terjaga lagi. Dengan para ulama ini senantiasa mengkritik, meluruskan kesalahan para rawi hadis. Dari sinilah kita dapatkan Islam yang murni, Islam yang hanya bersumber dari
perkataan atau riwayat yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka untuk kemaslahatan besar seperti ini termasuk perkara yang diperbolehkan di dalam Islam. Nah, bahkan ini bukan hanya boleh tapi wajib. Merupakan perkara yang wajib. Qala dzalika wa hakahu an-Nawawi wa Ibnu Taimiyah rahimahumallahu taala rahimahumullah. Ini disebutkan oleh Imam Nawawi juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahumullahu taala. yakni tentang bolehnya hal ini dan kesepakatan tentang bolehnya hal ini. Ini berhubungan dengan penjagaan agama. Ya. Sudah kita ketahui Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala pernah kita nukilkan ketika ditanya tentang masalah mengkritik rawi-rawi hadis atau saksi-saksi yang bermasalah, maka beliau mengatakan idza sakatta anta wa sakattu ana kaifa ya'riful jahilus sahiha minas sakim. Kalau kamu diam, tidak mengkritik rawi, saya juga diam, maka bagaimana orang yang jahil mengetahui mana hadis yang sahih, mana hadis yang lemah? Kalau para ulama tidak membicarakan masalah ini, akan tercampur riwayat. Akan banyak hal-hal yang menjadi sebab tidak lagi kaum muslimin mengenal Islam yang murni. Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Rasulnya yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, kata beliau selanjutnya. Wa innal mutatabbi'a lima qama bihi a'immatul islami fi nusrati hadzal din. Wa min dzalika ar-raddu 'alal mubtadi'ati. Yajidu anna a'immatal islami takallamu fi ahlil bid'ah wa fir ruwati wa lam yushiru ilal muwazanati bainal hasanati was sayyi'at. Sesungguhnya orang yang memperhatikan perbuatan para a'immatus salaf, para imam ahlu sunnah, para imam Islam, ketika membela agama ini, yang diantaranya adalah ketika mereka membantah penyimpangan ahlul bid'ah, maka akan didapati para imam ahlu sunnah ketika membicarakan ahlul bid'ah atau mengkritik rawi, mereka sama sekali tidak mengisyaratkan kepada apa yang disebut dengan muwazanah. Harus menimbang antara kebaikan dan keburukan. Sekali lagi, karena tujuannya apa? Tujuannya memperingatkan untuk menjauhi, bukan mempromosikan. Dalam hal ini, ya, ketika menjelaskan tentang penyimpangan, cukup disebutkan penyimpangan tersebut. Ya, cukup dijelaskan tentang penyimpangan tersebut karena ini hubungannya untuk menjauhi riwayat-riwayat yang salah. Agar nanti bisa dibedakan mana yang sahih dan mana yang tidak sahih. Apalagi yang berhubungan dengan ahlul bid'ah. Makanya kaidah-kaidah yang disebutkan oleh para ulama dalam masalah mengkritik rawi-rawi yang bermasalah dalam riwayatnya, ini juga yang dipraktekkan oleh para ulama ketika mengkritik kesalahan dari ahlul bid'ah. Yang tentu nanti kesalahan akan bertingkat-tingkat. Makanya rawi hadis juga kan kita tahu, yang dilemahkan riwayatnya juga bertingkat-tingkat. Ada yang sampai tingkatannya hadisnya palsu, atau misalnya disebut muttaham bil kadzib, tertuduh berdusta, atau matruk, ditinggalkan riwayatnya karena kesalahannya parah. Untuk tingkatan ini tidak bisa lagi didukung dengan riwayat yang lain karena kesalahannya terlalu fatal. Tapi ada yang tingkat kelemahannya masih bisa dikuatkan dengan jalur lain. Ini bertingkat-tingkat. Ya, makanya dari sinilah ketika kita meneliti dan memperhatikan para ulama dalam menjelaskan Islam, kita akan dapati metode yang sangat teliti dalam mengkritik dan menasihati ini, yang kemudian ternyata manfaatnya sangat besar bagi umat ini. Terbukti di zaman mereka, kita ketahui ya, orang-orang yang berpegang teguh dengan manhaj ahlu sunnah wal jamaah benar-benar di atas petunjuk yang jelas.
Tidak ada kesamaran dan pengkaburan karena para ulama menegakkan kewajiban menasihati agama dengan sebenar-benar penegakan. Taib. Wa allafu kutuban fil jarhi wa ta'dil wa kutuban fi nasri sunnati war raddi ala ahli bid'ah wa firaqihim wa kutuban fil mawdu'ati wa lam yujibu hadhihi al muwazanata min qaribin wala min ba'idin bal allafu kutuban khasatan bil jarh wa khususan bil majruhin wa man tukallima fihim bi jarhin walam yashtaritu hadha syarta la min qaribin wala min ba'id. Para ulama ahlu sunnah menulis kitab-kitab jarh wa ta'dil, ya, yang berhubungan dengan mengkritik dan memuji rawi. Kalau jarh berarti mengkritik rawi dengan sesuatu yang menjadikan riwayatnya tertolak atau dilemahkan. Kalau memuji berarti menyebutkan rawi dengan sifat yang menjadikan riwayatnya diterima. Para ulama menulis tentang buku-buku tentang masalah ini. Ya, ketika mereka menyebutkan seorang rawi, kalau berhubungan dengan kesalahan rawi tersebut, mereka tidak menyebutkan hal-hal yang berhubungan dengan pujian, ya, kecuali mungkin ada ulama lain yang menyebutkan. Tapi untuk hal ini tidak disyaratkan harus mempertimbangkan kebaikan dan keburukan, karena sekali lagi tujuannya adalah untuk penjagaan terhadap kemurnian Islam. Mereka juga menulis kitab-kitab dalam nasri sunnah, pembelaan terhadap sunnah. Kitab-kitab yang berisi ar-rad, membantah ahlul bid'ah. Wa firaqihim, dan golongan-golongan bid'ah. Ini kitab-kitab para ulama terkenal dalam masalah ini. Kita tahu ahlul bid'ah tidak semua kafir. Bersamaan dengan itu ketika membantah ahlul bid'ah, mereka tidak menyebutkan kebaikan karena tujuannya agar umat mengenal ini bid'ah, menyimpang dari sunnah, jangan ikuti jalan ini supaya tidak samar. Kalau disebutkan kebaikan-kebaikannya, orang jahil justru yang diingat malah kebaikannya, akhirnya malah diikuti, bukannya malah dijauhi. Taib. Wa kutuban fil mawdu'at. Mereka menulis kitab-kitab tentang hadis-hadis yang palsu. Walam yujibu hadhil muwazanah, dan mereka tidak mengharuskan adanya pertimbangan kebaikan dan keburukan. Tidak dari dekat dan juga tidak dari jauh. Tidak ada isyarat, juga tidak ada keterangan yang terang-terangan tentang masalah itu. Bal allafu, bahkan para ulama ahlul hadis menulis kitab-kitab khusus tentang rawi-rawi yang dijarah. Kitab Majruhin punya Imam Ibnu Hibban. Kitab Ad-Du'afa yang ditulis oleh para ulama banyak. Ya, hanya mengumpulkan rawi-rawi yang lemah. Dan di antara rawi-rawi ini tidak semua ahlul bid'ah, banyak yang ahlus sunnah, tapi dia lemah riwayatnya. Tapi ketika dijelaskan dalam rangka untuk mengetahui kelemahan riwayatnya, akhirnya ditulislah kitab-kitab yang khusus tentang rawi-rawi yang lemah saja. Dan di dalam pembahasan itu hanya disebutkan sebab kelemahan mereka, tidak disebutkan hal-hal yang berhubungan dengan kebaikannya. Ya, ini tidak diterangkan lagi, oh dia adalah seorang ahlus sunnah ini, karena ini bukan menyebut biografi. Ini hanya menyebut hal-hal yang berhubungan dengan kedudukan riwayatnya nanti. Supaya menjadikan para penuntut ilmu yang meneliti hadis yang diriwayatkan oleh rawi ini mengetahui bagaimana kedudukan rawi ini, berarti setelah itu mengetahui bagaimana hukum dari hadis yang diriwayatkannya, tentu dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jadi mereka menulis kitab-kitab khusus yang menyebutkan jarah, kritikan terhadap rawi. Wa khususan bil majruhin, dan khusus tentang rawi-rawi yang tercela, yang dikritik. Wa man tukallima fihim bijarhin, atau rawi-rawi yang dibicarakan dengan kritikan. Walam yashtaritu hadza syarta, dan mereka tidak mencantumkan syarat ini, yakni harus menyebutkan kebaikan juga, jangan hanya keburukan. Mereka tidak mencantumkan syarat ini, tidak dari jauh maupun dari dekat.
Jadi ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, inilah metode dan manhaj salaf ketika menjelaskan penyimpangan-penyimpangan yang mereka mengetahui ini sangat berbahaya seandainya umat tidak dijelaskan tentang masalah ini, atau metodenya salah ketika mengkritik atau meluruskan pemahaman tersebut, yang kemudian ketika disebutkan kebaikan-kebaikannya akhirnya malah menjadikan orang tertarik, penasaran, kemudian malah mengikutinya, bukan malah menjauhinya. Baik, ini yang berhubungan dengan penjelasan beliau dalam masalah ini. Selanjutnya masih kata beliau, wa innan nadhira fi kutubi a'immatis salaf yajidu tahdhira minal bid'ah wa ahliha wa la yajidu fiha annahum la yadhkuruna asy-syakhsa illa makrunatan hasanatuhu bisayyiatihi wa bidaihi. Dan sesungguhnya seseorang yang memperhatikan atau meneliti kitab-kitab para ulama salaf, kita harus ingat ini termasuk bagian dari agama. Metode berdakwah, metode mengkritik. Tidak boleh kita bikin hanya dengan perasaan kita sendiri. Ya, hanya dengan keinginan akal pikiran kita sendiri. Tidak. Ini harus mengikuti manhaj salaf. Ya, agama Islam ini datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam anna dina innama jaa'a min qibalillahi tabaraka wa ta'ala lam yudha ala uqulir rijali wala ala araihim. Ini pernyataan Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarhus Sunnah. Agama ini hanya bersumber dari sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan yang menjadi dasar penetapannya berdasarkan akal-akal dan pikiran manusia semata-mata. Ketika orang inginnya seperti ini, diikuti keinginan tersebut. Ketika perasaannya mengatakan ini baik, maka diambil apa yang berdasarkan perasaan tersebut. Bukan seperti ini beragama. Kita harus bersabar mengikuti pemahaman salaf, meskipun banyak orang-orang yang tidak setuju dengannya. Ya, ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum. Ikutilah, ittiba'lah, dan jangan mengada-ngadakan yang baru, sungguh kalian telah dicukupkan. Telah terbukti mereka menjadi generasi yang terbaik, maka sekarang kita hanya mempelajari, memahami, kemudian mengikuti, mempraktekkan petunjuk yang benar-benar telah mereka dapatkan rekomendasi tentang kebaikannya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi orang yang memperhatikan kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama salaf, mereka akan mendapati para ulama ini memperingatkan dari ahlul bid'ah, dari kebid'ahan dan ahlul bid'ah. Bantahan terhadap Jahmiyah, bantahan terhadap Mu'tazilah, terhadap Murji'ah, terhadap Syiah Rafidhah, kitab-kitab para ulama salaf, terhadap Khawarij. Mereka tulis, ya. Padahal kita tahu di antara ahlul bidah ini ada yang masih Islam, tidak sampai mengeluarkan dari Islam, tapi karena tujuannya membantah, ya disebutkan penyimpangan-penyimpangannya. Wala yajidu fiha. Dan mereka sama sekali tidak mendapati di dalam kitab-kitab tersebut keterangan bahwa para ulama salaf ini tidak mau menyebutkan seseorang kecuali harus digandengkan antara kebaikan dan keburukannya, atau dengan bid'ahnya. Antum perhatikan kenapa ini banyak dibahas oleh Syekh masalah ini. Karena masalah ini dulu sempat mencuat ketika munculnya pemahaman sururiyah yang katanya ingin menggabungkan manhaj salaf dengan metode pemahaman yang lain. Di antara bid'ah besar yang mereka bawa adalah ini, masalah muwazanah. Harus menimbang dengan adil. Kalau menyebutkan keburukan, sebutkan juga kebaikan. Padahal Al-Quran ketika menyebutkan tentang orang-orang munafik, Allah tidak menyebutkan kebaikan mereka. Al-Quran ketika mengkritik orang-orang yang berbuat salah, tidak disebutkan kebaikan-kebaikan mereka. Ala kulli hal, ini yang dulu sempat muncul dan populer, ya, makanya banyak
dikritik oleh para ulama, utamanya para ulama kita yang menulis kitab di zaman-zaman tersebut, ya, yang kemudian saat ini seperti kita sedang baca saat ini adalah penjelasan tentang masalah itu, dan memang atharnya, bekas-bekas pemahaman tersebut masih ada sampai saat ini. Meskipun tidak terang-terangan diucapkan, tapi dalam sebagian praktek orang perorangan masih didapatkan kesan, ya, yang mengharuskan untuk menyebutkan ketika mengkritik keburukan juga harus menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Nah, bal yadhkuruna mathalibal kitabi awil jama'ati awil fardil mutakallami fihi bidun iltifatin ila ma fi dzalika min hasanat. Bahkan para ulama salaf ini ketika menyebutkan misalnya kritikan terhadap kitab tertentu, kejelekan-kejelekan kitab ini, atau mengkritik kelompok atau perorangan yang sedang dibicarakan, mereka lakukan ini tanpa menoleh kepada kebaikan-kebaikan yang ada pada kitab atau kelompok atau orang tersebut. Pastinya mereka punya kebaikan secara umum sebagai kaum muslimin. Tapi ingat, keadaannya saat ini atau kedudukannya saat ini adalah sedang memperingatkan untuk menjauhi pemahaman menyimpang mereka atau kesalahan dalam kitab tersebut, maka tidak dibutuhkan untuk menyebutkan kebaikan-kebaikan yang ada padanya. Dicontohkan di sini, ya. Undur ma katabahul Imamu Ahmad wa ibnuhu Abdullah wa ma katabahul Bukhari fi khalqi af'alil ibad wa ma katabahul Khallal wa ibnu Khuzaimah fi kutubis sunnati wa tauhid. Coba lihat tulisan yang ditulis oleh Imam Ahmad dan anaknya Abdullah, ya, kitab As-Sunnah. Kemudian yang ditulis oleh Imam Bukhari di dalam kitab beliau Khalqu Af'alil Ibad, menjelaskan tentang perbuatan manusia itu adalah makhluk. Yang ditulis oleh Imam Al-Khallal, Imam Ibnu Khuzaimah di dalam kitab-kitab sunnah dan kitab-kitab tauhid yang mereka tulis. Ini contoh bahwa ini adalah manhaj salaf dalam menyebutkan kritikan, dan terbukti mereka berhasil. Dakwah mereka menjadi sebab umat ini terang memisahkan mana yang hak dan mana yang batil, tidak tercampur. Nah, wanzur ma katabahu Ibnu Battah fi syarhi wal ibanah wa syarhu i'tiqadi usuli ahli sunnah lillalikai wa muqaddimatu syarhi sunnati lil Baghawi wa muqaddimatu Ibnu Majah wa sunnatu li Abi Dawud fi kitabihi sunan wal hujjatu fi bayanil mahajjati li Abil Qasim At-Taimi Al-Asbahani. Wanzur muallafati Syekhul Islam Ibn Taimiyah wa Ibn Al-Qayyim wal Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab. Wanzur mawaqifahum wa ta'amulahum ma'a ahlil bidah. Ini contoh-contoh dari ulama yang terdahulu sampai sekarang. Ya. Lihat apa yang ditulis oleh Imam Ibnu Battah dalam kitab Syarah wal Ibanah. Kemudian Syarah Usul I'tiqad Ahlus Sunnah Imam Al-Lalikai, Muqaddimah kitab Syarhus Sunnah Imam Al-Baghawi, Muqaddimah kitab Sunan Ibnu Majah, kemudian kitab Sunnah, ya, di kitab Sunnah tulisan Imam Abu Daud di dalam Sunan Abi Daud, kemudian kitab Al-Hujjatu fi Bayanil Mahajjah Imam Abul Qasim At-Taimi Al-Asbahani. Kemudian lihat tulisan-tulisan yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnul Qayyim, bantahan-bantahan Ibnu Taimiyah. Ya. Ibnu Qayyim ketika membantah orang-orang Jahmiyah, orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah. Metode ini yang mereka ikuti dari para ulama salaf yang terdahulu. Tulisan Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, kitab Kashfus Syubhat, Usulus Sittah, Masailul Jahiliyah, beliau terangkan sesuai dengan metode salaf.
ya, menyebutkan kritikan dan tidak perlu menyebutkan kebaikan-kebaikan. Perhatikan bagaimana maukif mereka, sikap mereka dan bagaimana cara mereka ketika bermuamalah atau menyikapi ahlul bid'ah. Jadi, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, inilah metode yang diterapkan oleh para ulama salaf. Dan inilah yang harusnya kita ikuti kalau kita ingin selamat dan tetap teguh di atas petunjuk mereka. Ya, tidak terpengaruh dengan keadaan-keadaan yang ada di akhir zaman yang kemudian menjadi sebab seseorang mengadakan perbuatan bid'ah dan menyelisihi metode mereka. Nah, jadi contoh-contoh ini jelas dari para ulama terdahulu dalam kitab-kitab mereka sampai para ulama yang belakangan masih kita dapati metode seperti ini mereka terapkan. Taib qultu, kata Syekh kemudian, ya, Syekh Abdul Salam As-Suhaimi kemudian mengatakan, inna ulama as-salafi qad raddu ala tawaifil mubtadi'ah. Faqad raddu ala rawafidhi wal qadariyati wal jahmiyati wal mu'tazilati wal khawariji wal murji'ati wal asya'irati wal maturidiyah. Wasufiyati kama raddu ala ru'usil mubtadi'ati kal Jahmi bin Safwan wa Bishr al-Marrisi wa Ibnil Mutahhar wa Ibnil Mutahhir al-Hilli wa Razi wa Ibni Arabi wa raddu ala al-Adami wal Ghazali wal Bakri wal Akhna'i wa Subki wa ghairihim. Ya, sesungguhnya para ulama salaf telah membantah kelompok-kelompok yang berpemahaman bid'ah dengan metode seperti ini. Mereka membantah pemahaman Syiah Rafidhah, Al-Qadariyah, Jahmiyah, Mu'tazilah, orang-orang Khawarij, Murji'ah, Asy'ariyah dan yang lainnya. Sebagaimana mereka membantah tokoh-tokoh pengusung bid'ah tersebut. Seperti Jahm bin Safwan, imam mereka, Bishr al-Marrisi, Ibnul Mutahhir al-Hilli, ya, Ar-Razi, Ibnu Arabi, Al-Amidi, Al-Bakri, Al-Akhna'i, As-Subki, ya, dan yang selain mereka dibantah oleh para ulama tersebut dengan metode seperti ini. Ya, apalagi tentu saja mereka-mereka ini ditokohkan oleh sebagian kaum muslimin. Maka perlu dijelaskan tentang penyimpangan mereka agar umat menjauhinya. Dan para ulama ketika menyebutkan bantahan-bantahan ini selalu mengikuti metode para ulama salaf. Yaitu menjelaskan fokus kepada kesalahan-kesalahannya, penyimpangan-penyimpangannya, bagaimana menyelisihinya. Penyelisihan penyimpangan-penyimpangan ini dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu yang mereka jelaskan tanpa perlu menyinggung-nyinggung kebaikannya. Wa innal ulama as-salafiyyin al-mu'asirin iktafau athara salafihimus salih fir raddi ala tawaifil mubtadi'ah. Sampai para ulama salafi di zaman sekarang, Syekh Al-Albani yang telah wafat rahimahullah, Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahumullah, kemudian sampai Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan, dan para ulama sekarang mengikuti metode ini. Dan sesungguhnya para ulama salafi al-mu'asirin di zaman sekarang, mereka mengikuti jejak para ulama salafus saleh ketika membantah kelompok-kelompok yang menyimpang. Wallahi, seandainya mereka tidak mengikuti metode ini, mungkin kebanyakan kita menjadi orang yang bingung. Karena antum tahu bagaimana samarnya. Kelompok-kelompok yang ada sekarang semua mengaku memperjuangkan Islam. Bahkan banyak yang mengaku mengikuti sunnah. Mencintai para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Kalau seandainya ini tidak dijelaskan dengan gamblang, dengan metode yang bisa membedakan yang hak dan yang batil, kebanyakan dari kita kemungkinan sudah terpengaruh atau paling tidak dalam keadaan bingung. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, jadi ketika mereka membantah kelompok-kelompok yang berpemahaman bid'ah dan membantah tokoh-tokoh bid'ah dan kesesatan, ya, mereka ketika membantah kelompok-kelompok yang menyimpang,
jamaah-jamaah hizbiyah yang ada di zaman sekarang yang menyelisihi petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Waraddu ala kulli man khalafa sunnah, dan mereka membantah semua orang yang menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hadiya salafis salihi fi qalilin au kathirihi, fi qalilin au kathir, dan membantah orang-orang yang menyimpang dari manhaj salaf sedikit atau banyak. Idza alimu bidzalika nusratan lidinil Islam, sesuai dengan apa yang mereka ketahui, ini semua dalam rangka pembelaan terhadap agama Islam. Jadi ternyata ini yang dipraktekkan oleh para ulama kita. Nanti kita akan baca di sini beberapa pernyataan seperti dari Imam atau Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala, bahwasanya yang mempertimbangkan harus menyebutkan kebaikan dan keburukan ini tidak harus di dalam manhaj salaf. Bukanlah sesuatu yang diharuskan atau disyaratkan sebagaimana yang diucapkan oleh mereka-mereka ini. Karena kita ketahui para ulama ini mengikuti metode para ulama yang terdahulu dalam masalah memberikan nasihat, beramar ma'ruf nahi mungkar, termasuk ketika mengkritik kesalahan-kesalahan ahlul bid'ah. Thumma inna haula'il ulama as-salafiyyin al-mu'asirina alladzina raddu ala rumuzil mubtadi'ati fi hadzal asr saru alal manhajis sahih wa huwa adamul muwazanati bainal hasanati was sayyi'at. Kemudian para ulama pengikut manhaj salaf yang ada di zaman sekarang ketika membantah tokoh-tokoh ahlul bid'ah di zaman sekarang, mereka tetap mengikuti manhaj yang sahih ini, metode yang benar ini, yaitu tidak perlu mempertimbangkan, harus menyebutkan kebaikan sekaligus dengan keburukan. Wa min ahsani ma ullifa fi dzalika wa nala istihsanal ulama'i huwa kitab Manhaju Ahli Sunnati wal Jamaati fi Naqdir Rijali wal Kutubi wat Tawaif. Ini contoh disebutkan di sini, termasuk kitab yang sangat baik yang ditulis dalam masalah ini, menjelaskan tentang metode ini. Yang kitab ini kemudian dipuji oleh para ulama zaman sekarang adalah kitab Manhaju Ahli Sunnati wal Jamaati fi Naqdir Rijal wal Kutubi wat Tawaif. Metode Ahlu Sunnah wal Jamaah ketika mengkritik orang-orang atau tokoh-tokoh, mengkritik kitab-kitab atau kelompok-kelompok yang menyimpang. Ini ditulis oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Ad-Doktor Rabi' bin Hadi Umair Al-Madkhali. Ditulis oleh Syekh Rabi' bin Hadi Umair Al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Ya, yang kemudian kitab beliau ini wa qad ayyada manhajan naqdi alladhi dzakarahu Syekh Rabi' abrazu ulama'i hadzal asr. Yang metode kritikan seperti ini yang disebutkan oleh Syekh Rabi' ini didukung oleh para ulama besar di zaman sekarang. Wa minhum Syekh Asy-Syekhul Allamatul Imam Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullah. Di antaranya Syekh bin Baz rahimahullah. Wa Syekh Al-Allamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Metode ini juga didukung oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Dan Syekh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan. Ya, juga Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Wa ghairuhum, dan para ulama yang lainnya. Jadi para ulama besar kita tidak berubah dari metode ini. Apapun yang terjadi. Bagaimanapun banyak orang yang menyelisihi. Karena mereka mengetahui tidak akan ada kebaikan di akhir umat ini kecuali dengan hal yang menjadikan perbaikan di awal umat ini. Lan yasluha akhiru hadhil ummati illa bima saluha bihi awwaluha. Tidak akan baik keadaan umat di akhir zaman kecuali dengan kebaikan yang telah ada pada umat di awal zaman ini. Yakni mengikuti manhaj salaf pasti akan menjadikan kebaikan di akhir zaman sebagaimana terbukti manhaj salaf yang menjadikan perbaikan di awal umat ini. Barakallahu fikum ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah. Insyaallah kita akan teruskan kajian ini setelah selesai sholat isya. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.
Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali membaca beberapa keterangan yang disebutkan dalam kitab ini, kitab Kun Salafiyan alal Jaddah. Jadilah engkau seorang pengikut manhaj salaf sejati. Sekarang kita akan baca beberapa contoh dari fatwa para ulama zaman sekarang tentang bagaimana mereka mengikuti metode manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah mengkritik atau meluruskan kesalahan tanpa perlu mempertimbangkan menyebutkan kebaikan dan keburukan. Baik. Syekh As-Suhaimi hafizahullah ta'ala berkata, wa qad su'ila samahatu Syekh Al-Allama Abdul Aziz Ibnu Bas as-su'al at-tali. Syekh Abdul Salam As-Suhaimi hafizahullah ta'ala berkata, samahatu Syekh Al-Allama Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah ta'ala pernah ditanya dengan pertanyaan seperti ini. Bin nisbati liman haji ahli sunnati wal jama'ati fi naqdi ahli bid'ah wa kutubihim, hal minal wajibi dzikru mahasinihim wa masawi'ihim faqat au faqat masawi'uhum au faqat masawi'ihim. Beliau ditanya ketika sehubungan dengan masalah metode Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam mengkritik Ahlul Bid'ah dan kitab-kitab yang mereka tulis, apakah termasuk kewajiban kita harus menyebutkan kebaikan dan keburukan mereka atau cukup menyebutkan keburukan saja? Fa'ajaba rahimahullah. Maka Syekh bin Bas rahimahullah ta'ala menjawab, al-ma'rufu fi kalami ahlil ilmi naqdul masawi ilit tahdhir wa bayanul akhta'i allati akhta'u fiha litahdhiri minha. Yang dikenal, yang masyhur dari penjelasan para ulama ahlu sunnah adalah hanya mengkritik kesalahan-kesalahan saja dengan tujuan untuk memperingatkan umat. Hanya menjelaskan kesalahan-kesalahan mereka yang mereka berbuat salah padanya untuk tujuan memperingatkan umat. Yakni tidak perlu menyebutkan kebaikan. Wa amma thayyibu ma'rufun maqbulut thayyib. Adapun kebaikan sudah diketahui. Namanya kebaikan jelas diterima. Walakinnal maqsuda at-tahdhiru min akhta'ihim. Tapi tujuannya di sini ketika kita mengkritik ahlul bid'ah adalah memperingatkan umat dari kesalahan-kesalahan mereka. Al-Jahmiyati wal Mu'tazilati ar-Rafidhah, yakni kesalahan kelompok Mu'tazilah, Jahmiyah, Rafidhah atau Syiah, wa ma asbaha dzalik dan yang semisal mereka. Fa idza da'atil hajatu ila bayani ma indahum min haqqin yubayyan. Kalau memang ada kebutuhan untuk menjelaskan kebenaran yang ada pada diri mereka, maka dijelaskan. Tidak mengapa. Kalau ada kebutuhan, ya misalnya ada orang yang bertanya apakah mereka ini sudah sampai pada tingkatan kafir. Kita jelaskan tidak, karena perbuatan mereka ini ada contoh-contoh dari perbuatan mereka yang menunjukkan mereka masih Islam misalnya. Dijelaskan. Kalau ada kebutuhan untuk itu. Wa idza sa'ala sa'ilu madza indahum minal haq wa madza wafaqu fihi ahlus sunnah. Misalnya ada yang bertanya, kelompok-kelompok ini yang benar yang ada pada mereka apa? Atau hal-hal yang mereka sesuai dengan ahlus sunnah apa saja? Baru dijelaskan, boleh.
Karena memang sesuai dengan pertanyaan. Nah, wal mas'ulu ya'lamu dzalika yubayyin. Dan orang yang ditanya tahu, maka dia jelaskan. Walakinnal maqsudal a'dhama wal ahamma bayanu ma indahu minal batil liyahdharus sa'ilu liyuhadhdhiras sa'ila wa li'alla yamila ilaihim. Akan tetapi tujuan terbesar, tujuan yang paling penting di sini adalah menjelaskan kesalahan atau kebatilan bid'ah yang ada pada diri mereka, agar dia bisa memperingatkan orang yang bertanya untuk menjauhinya dan agar dia tidak cenderung kepada mereka. Jadi ini jelas tujuannya. Makanya kalau misalnya penjelasan tentang biografi orang-orang yang berbuat bid'ah, contoh kita baca kitab Syiar A'lamin Nubala, ada orang-orang yang ahlul bid'ah dijelaskan biografinya. Ini disebutkan semua sampai kebaikannya pun dijelaskan karena pembahasannya masalah berhubungan dengan biografi. Tetap saja di tengah-tengah penjelasan tersebut Imam Az-Zahabi memberikan peringatan tentang keburukannya, tentang keharusan menjauhinya. Ya, ini beda dengan keadaan sewaktu memperingatkan. Penjelasannya tentang masalah orang-orang yang sudah terpengaruh dengan tokoh bid'ah tersebut, dijelaskan kesalahannya. Apalagi di tengah umat yang belum paham, yang masih banyak terpengaruh atau mengikuti mereka, maka ini dijelaskan hanya dengan menyebutkan keburukannya, tidak perlu kebaikannya. Fasa'alahu akhar, ada penanya lain yang bertanya kepada Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Fihi unasun Fihi unasun yujibunal muwazanata annaka idza intaqatta mubtadi'an bibid'atihi lituhadziran nasa minhu yajibu an tadhkura hasanatihi hatta la tadhlimahu. Ditanya, ada orang-orang yang mengatakan mereka mewajibkan, harus seimbang menyebutkan kebaikan dan keburukan. Yakni misalnya kamu mengkritik seorang ahlul bid'ah dengan bid'ahnya, agar kamu peringatkan manusia darinya, maka wajib kamu juga sebutkan kebaikan-kebaikannya supaya kamu tidak mendoliminya. Ini alasan mereka. Makanya mereka ini merasa dirinya paling adil. Berarti ahlu sunnah wal jamaah dulu tidak adil. Para ulama salaf tidak adil. Ini jelas tuduhan yang sangat keji. Na'udzubillahi min dzalik. Fa'ajaba Syekh rahimahullah. Maka Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala berkata, ya, beliau berkata, la ma huwa bilazim ma huwa bilazim. Tidak harus menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka, tidak harus menyebutkan kebaikan mereka. Nah, jadi ini contoh dari fatwa Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Ditambahkan di sini keterangannya, walihadza idza qara'ta kutuba ahli sunnati wajadta annal murada at-tahdhiru. Oleh karena itulah, seandainya kamu membaca kitab-kitab ahlu sunnah, kamu akan dapati tujuan mereka adalah memberikan peringatan. Namanya memberikan peringatan berarti menyebutkan keburukan. Karena kalau menyebutkan kebaikan berarti mempromosikan namanya. Ya. Iqra ma fi kutubil Bukhari khalqi af'alil ibad wa fi kitabil adabi fis sahih. Bacalah apa yang terdapat dalam kitab-kitab Imam Bukhari seperti kitab Khalqu Af'alil Ibad. Di dalam Sahih Bukhari di Kitabul Adab. Wa kitab as-sunnati li Abdullah bin Ahmad. Kitab as-sunnah tulisan Abdullah putranya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Wa kitab at-tauhid li Ibnu Khuzaimah. Kitab at-tauhid Imam Ibnu Khuzaimah. Wa radda Uthman ibn Sa'id ad-Darimi ala ahlil bid'ah. Kitab bantahan Imam Uthman ibn Sa'id ad-Darimi kepada ahlul bid'ah. Ila ghairi dzalika yuridunahu lit-tahdhiri min batilihim. Dan kitab-kitab yang lain yang mereka membawakan atau menyebutkan kejelekan-kejelekan untuk memperingatkan agar umat menjauhi kesalahan atau kebatilan ahlul bid'ah itu. Ma huwal maqsudu ta'didu mahasinihim. Bukanlah tujuan mereka untuk menghitung-hitung menyebut-nyebut kebaikan. Ini bukan tujuan. Al-maqsudu tahdhiru min batilihim. Tujuannya adalah memperingatkan dari kebatilan mereka. Wa mahasinuhum la qimata laha bin nisbati liman kafar. Adapun kebaikan mereka,
bagi pelaku bid'ah yang sampai pada tingkatan kafir, kebaikan tidak ada artinya. Wa idza kanat bid'atuhu tukafiruhu batalat hasanatuhu. Kalau perbuatan bid'ahnya sampai pada tingkat mengkafirkan, berarti kebaikan-kebaikannya batal, tidak ada gunanya. Wa in kanat la tukaffiruhu fahuwa ala khatarin azim. Tapi kalau misalnya bid'ahnya pun tidak sampai mengkafirkan, tetap dia di dalam bahaya yang sangat besar. Fal maqsudu bayanul akhta'i wal aglati allati yuhadzdzaru minha. Yang jelas di sini tujuannya adalah menjelaskan kesalahan dan penyimpangan mereka untuk bisa diperingatkan umat dari kesalahan-kesalahan mereka tersebut. Nah, ini kesimpulan dari manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditempuh oleh para ulama salaf zaman dahulu sampai para ulama salafiyin yang mengikuti manhaj salaf di zaman sekarang. Contoh para imam-imam yang telah kita sebutkan tadi, Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahumullah taala, Syekh Shalih Fauzan dan para ulama yang lainnya hafizahumullah taala. Barakallahu fikum. Ya, ini contoh dari ucapan Syekh bin Baz, ya, insyaallah cukup sampai di sini. Insyaallah kita akan baca kembali contoh dari para ulama yang lainnya di kesempatan berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dan kita kaji di kesempatan malam hari ini bermanfaat dan menjadi sebab kita semakin kuat berpegang teguh dengan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat dan menjadi sebab untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.